Dia mau jadi penyanyi nih Teh, katanya Teh. Suaranya bagus Teh. Oh ya? aja. Coba dong, dengerin dulu. Ih, biasa aja. Ayo dong nyanyi dong. Kata Mbak Titi juga suara kamu bagus. Ayo dong nyanyi. Ayo. Boleh diputar cuplikannya? Nggak ada, nggak ada. Biasa aja Teh, beneran Nyanyi, biasa nyanyi aja. lah. Dia lagi ngegarap jingle Bebek Haji Selamat kalau nggak salah. Jingle Bebek Haji. Ayo Selamat. di Bebek Haji Selamat. Welcome everyone to Talk About Surya Insomnia, Indra Jegel, Anduk Pingpong Cing Abdel, Keren. Anduk Pimpong Cing Abdel tuh dipegangin sama Melon terus. Oh, Melon siapa? Melon tembok, ada Melon tembok. Asistennya Nggak Cing tahu Abdel. Asisten Cing Abdel. Namanya Gitu. Melon tembok. Oh gitu. Ih, nyebelin banget. Nyebelin banget kan. Yo, ini kali ini Cil, adalah nih kan kamu mau jadi penyanyi. Iya. Kamu ngobrol sama penyanyi yang ini. Aku tahu banget penyanyi ini suka banget makan puding. Kenapa? Ku rasakan puding dah. Pudar. Gimana sih korelasinya? Kan puding Oh, pudar. ngambil put-put doang. Yoi. Ini apa ya, senior banget. Aku excited banget hari ini. Parah. Pengen nanya-nanya. Aku juga keren banget sih. Maksudnya kayak dari dulu tuh suaranya nggak berubah gitu. Terus lagunya enak-enak banget. Hits terus. Hits Sampai terus. dijulukin sebagai Queen of Concert. Kita panggil ini dia Rosa. Yoi. Teh Ocha. Tete. Banget Teh. Tete. Silakan. Wow. Wow. Kita kedatangan Teh Ocha, guys. Lo tau gak gue pernah jadi co-host ya Teh Ocha? Iya. Dulu ada program Night to Remember. Jadi Asli? setiap minggu Teh Ocha konser. Nggak cuma aku ya. Banyak teman-teman yang lain juga. Dia juga berusaha memasukkan dirinya sebagai penyanyi tapi nggak keterima. Enggak keterima. Aku Jadi lebih ke waktu itu- penyamun aku. Tapi kan kamu sekarang ngeband. Ya ngeband-ngeband Iya. gitu-gitu aja. Ikut-ikut Andre aja. Iya, tapi kan tetap aja frontman Iya. gitu. Dulu aku pernah diomelin sama dia. Karena Kenapa? Kamu kalau manggil aku, gue dulu tololnya gue nih. Silakan kita panggil ini dia yang akan tampil selanjutnya. Teh Ocha dan Mbak Kade. Jangan gitu. Rosa sama Krisdayanti aja kan gue gak enak ya. Ngomong Rosa dan Oh, Sopan iya. ya? Iya, terlalu sopan. Assalamualaikum, Iya, gitu. terlalu sopan. Terlalu sopan. Berapa tahun sih Teh? Dari... Makanya aku lupa juga itu tahun berapa ya. Wah, udah lama banget. Coba tolong kirimkan jawaban Anda. Ada kuis, bukan ada kuis, kuis. bukan Nggak kuis. ada kuis. Tapi Teh ya, maksudnya ini kan kita tumbuh dan besar dengan lagu-lagu Teh Ocha. Sampai Teh Ocha dinobatkan sebagai diva. Ini kata-kata diva ini yang aku kadang-kadang sebenarnya gimana sih Teh attitude menjadi seorang diva musik gitu kan? Aku juga nggak tahu ya. Gimana tuh? Tapi kenapa? Apakah diva tuh harus untouchable gitu ya? Eh. Kalau dulu kan kayak diva tuh kayak wah gila Oh, ini iya. untouchable banget, harus kayak sombong. Diva asal kata dari mana Harus sih? Teh? kata sombong. Harus ada ya orang kayak kalau jadi Orang diva tuh tuh harus harus sombong. Enggak, Iya enggak. kan diva gue gitu. Oh, harus gitu ya? Nggak tahu. Diva dalam artian itu udah maestronya, udah Iya. levelnya udah Iya beyond. kan? Aku nggak tahu sih, soalnya kan ya biasanya kalau kayak gitu tuh sebutan aja orang terhadap kita gitu, Iya, iya. bukannya kayak sebut gue. Diva Self dong. claim gitu ya. Diva dong gue gitu. Kan nggak ada ya. Jadi kayak ya udah aku menerima aja itu sebagai kayak apresiasi gitu. Tapi beban gak Teh? Maksudnya menerima? Bebannya lumayan sih sebetulnya ya, karena kan nggak semua orang dia sama masyarakat ditempelin title gitu lah ya. Jadi kayak aku mungkin harus selalu menjaga cara nyanyi aku harus benar, lagu-lagu aku harus selalu bagus, di atas panggung aku harus keren gitu, yang kayak attitude-nya juga harus jaga gitu. Kan gak bisa kayak misalnya, aku tuh biasanya kan emang cukup receh ya, tapi aku amat sangat menjaga supaya aku gak salto di atas panggung kayak gitu. Harus anggun gitu ya. Harus itu berat sih, jujur. Itu ada time step-nya nggak sih kayak Iya. berapa tahun berkarya baru Oh. kayak diva gitu nggak? Atau 2 Kayaknya bulan? 2 bulan bisa 2 ya? bulan atau 2 bulan, disebut- 2 bulan 12 jam mungkin bisa. Bulan belum bisa jadi diva. Jadi Kalau biasanya- jadi haji bisa. Ya kan emang naik haji sebulan ya? Oh, Iya, sebulan 2 bulan. Ya bisa, bisa.
Tapi Waktunya gitu. Waktunya. bener. Ya kita lanjut aja yuk. Tapi Teteh ini termasuk orang penyanyi yang BM. Dia tuh banyak lomba kahayang. Apa tuh lomba kahayang? Aku pengennya gini. Oh, Dia banyak dia mau. konsep, nggak cuma Oke. perform, dia tuh konsep benar, orangnya. Tukang Masih atur Teh, ya. masih Teh. Masih. Masih banget. Masih sampai sekarang. Mohon maaf buat teman-teman yang di belakang layar ya di tim aku memang begitu orangnya, terima aja sebagai nasib kalian. Bukan aku minta maaf. Iya. Nggak, dia emang mau representing Iya, gue ideologis tuh ya. gini gitu. Dia tuh maunya gini. Tapi Ideal. bagus, Tapi bagus. Kita idealnya tahu gimana apa yang gitu. dia mau gitu loh. Iya Apa benar. apa yang dibawa gitu ya. Termasuk ke lagu Teh. Termasuk lagu adalah otoritas aku. Jadi Oh, ya? nggak boleh orang ikut campur, misalnya kayak lagu ini nggak cocok buat lo, kalau menurut aku cocok, aku akan perjuangin nih lagu gitu. Terus aku yang akan tanggung jawab lagunya nanti dibikin apa, soundnya seperti apa, aransemennya yang pantas, arrangernya yang cocok dan lagu ini siapa gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti, pokoknya aku lakuin yang terbaik menurut aku. Kalau ada orang yang bilang nggak enak gini, ya bukan, itu di luar dari kendali aku lah ya. Jadi ketika aku bikin karya, terus orang-orang kayak ini kurang bagus, misalnya ini kurang itu, terus aku jadi ikut-ikutan gitu. Aku nggak. Tapi aku penasaran deh ini. Jadi kalau misalkan Teteh kayak lagunya tuh kan Teteh sendiri yang iniin kan. Tapi ada penyanyi gitu kapanan kan, dia tuh bikin lagu yang genre tuh nggak diterima semua orang, terus dibully banget. Kayak Ada. Kayak gimana? Ada, dia bikin bikin lagu kayak pokoknya bukan yang market Indonesia Nggak umum. lah. Iya, terus dibully Market banget. mana? Alam gaib. Lagu itu kayak apa ya, kayak lagu Olimpiade banget gitu loh. Hah? Tapi Emang ada bagus nggak sih? bagus-bagus saja, tapi Iya, iya, dibully banget di TikTok kayak buat siapa sih tuh lagu, buat lu doang kali gitu. Ih, jahat ya. Nah kan sekarang gini, habitnya emang begitu kan Teh. Maksudnya orang-orang tuh kayak kadang-kadang seniman bikin karya sesuai sama yang dia mau. Ketika dilempar orang-orang tuh kayak, lu ngapain sih bikin kayak gini? Lu Ya lu ngapain denger? Ya, nah itu tuh Teh. Gimana itu Teh? kan kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita ya. Bener sih, bener. Karena art itu kan kadang-kadang gimana ya, nggak ada nilainya kan. Iya, Kalau iya. matematika gitu, 1+1 udah ada Jelas. nilainya jelas. Kalau art itu kan kadang-kadang coret-coretan, aku nggak ngerti gitu. Iya. Tapi kata orang, gue bayar 1 miliar buat Iya, ini. iya, Yang nyalahin siapa? Iya. kan? Ada pisang ditempel lakban aja bisa Bener, miliaran. bisa Iya. miliaran gitu. Apakah kita yang salah, kurang paham? Tapi kan kembali lagi, art itu adalah sesuatu yang harus bisa dinikmati, bisa dinikmati gitu. Kalau bisa dinikmati banyak orang ya lebih baik. Kalau cuman dia doang yang nikmati juga, ya udah berarti dia bikin art buat diri sendiri gitu. Nah, ini lagi nih. Menghibur dia, Ini menghibur pertanyaan dirinya. pribadi juga nih Teh. Gimana Pribadi banget. sebagai enggak bukan salah. Oke. Teh Ocha tuh kan udah karirnya udah lama banget kita tahu. Art dan bisnis. Oke. Gimana cara mengawinkan hal itu? Yang mana Oke. kita tahu sekarang tuh orang tuh ya maksudnya sosmed udah banyak, Ya. nggak butuh label kan Monetize. gitu-gitu deh, monetize. Gitu. Gimana cara ngeblend itu? Gimana ya, kalau buat aku tuh art dan karena kita ada emang di industri ya, Iya, di namanya juga industri. industri itu kan harus menghasilkan, ada nilai ekonomisnya, misalnya harus dibayar Iya. atau segala macam gitu. Jadi menurut aku ya memang harus dihandle sama orang-orang profesional. Sayang kalau memang misalnya hasil karyanya udah bagus tapi nggak dihandle secara profesional gitu. Kan nanti kurang promo Iya, misalnya. iya, iya, Terus kalau enggak kita kadang-kadang misalnya apa ya, YouTuber atau apa misalnya. Terus mau monetize. Terus dia nggak tahu harus gimana gitu. Jadi mungkin menurut aku sih harus sama orang profesional juga. Iya, Sayang aja karyanya nggak tergarap dengan baik gitu. Benar. Karena kita butuh tenaga profesional juga untuk akhirnya bisa amplify semua karya itu mesti diinin gitu loh. Dia mau jadi penyanyi nih Teh, katanya Teh. Suaranya bagus Teh. Oh ya? Biasa aja. Coba dong. Dengerin dulu. Ih, biasa aja. Ayo dong nyanyi dong. Kata Mbak Titi juga suara kamu bagus. Ayo dong nyanyi. Ayo. Boleh diputar cuplikannya? Nggak ada. Biasa aja Teh, beneran Nyanyi biasa nyanyi aja. lah. Gak lagi ngegarap jingle Bebek Haji Selamat kalau jingle Bebek Haji. Ayo di Bebek Haji selamat. Nah Oh, tapi Teteh tuh positive vibes banget.
Iya benar. Asli, tapi Teh Ocha ini orang itu yang apa ya? Kalau orang bilang tuh positif vibe Lovely banget. banget, aku lihat kayak ih, Parah. gemoy. Cheerful, positif Hangat. vibe, hangat, Iya kayak pengen, ih gemoy. affordable. Affordable apa? Kenapa tiba-tiba affordable? Make sense gitu. Loh, make sense. Positif Yes. vibes. Kok make sense ya? Worth it lah pokoknya worth it. Itu gimana Teh mempertahankan kayak positive vibes gitu. Terus pernah nggak kalau lagi manggung tuh kayak lagi galau lagi kayak aduh tapi the show must go on gitu. Oh, kayak iya sih kalau misalnya, iya nggak sih Sir, maksudnya kita kayak kalau misalnya kamu mau MC nih tiba-tiba sakit perut, terus gimana gitu kan di depan di depan semua audiens kamu sakit. Nggak bisa. Selamat siang gitu kayak kan nggak bisa ya. Teh Ocha Tetap di harus panggung sama di balik panggung adalah dua orang yang berbeda bener kadang-kadang. sih kadang-kadang. Gua saksi hidup kan, gua merhatiin ya di belakang panggung. Ini kenapa sih kamu? Dia setahun ada nggak sih? Ada setahun. Gua merhatiin gitu. Dia bisa ada ngomelnya juga. Ini bajunya kenapa gini. Masalah panggung jengber udah jadi rosa aja. Udah Aku udah pernah segitu dengar. flippingnya. Iya. Katanya Teh Ocha pernah nyanyi pas habis kecelakaan. Oh iya benar. Iya ya. Benar, sumpah iya. Jadi aku waktu itu lagi sakit tipes. Waduh, Terus tipes udah gitu jalan dari Jakarta, terbang ya, pokoknya sampai kemana ya, ke Banjarmasin apa ke Samarinda tuh paling deket apa Banjarmasin? Balikpapan. Balikpapan ya, berarti Balikpapan. Waktu itu tuh ke Samarinda masih naik mobil kan. Nah terus udah gitu di jalan tabrakan dong, tabrakan beruntun. Habis itu mari kita lanjutkan perjalanan kan Tetap lanjut. Begitu nyampe di hotel karena aku lagi tipes waktu itu langsung ada dokter ke hotel infus lagi, narusin infusan yang di Jakarta. Make up juga sambil begini, terus saya sambil bobo-boboan gitu, terus udah gitu mau nyanyi pakai kursi roda karena lemes banget. Jadi begitu belakang panggung naik nyanyi lalalala ini tetap ada, bukan nggak dicopot. Jadi aku kan emang panjang gitu bajunya untungnya. Terus udah gitu anak band aku aja nggak tahu kalau aku lagi sakit. Oh ya? Jadi abis itu pulang ke hotel infus lagi besoknya pakai ambulan. Udah gak kuat badannya. Ampun. Baik. Gitu. Tapi itulah maksudnya kayak aku pengen mungkin bisa aja aku misalnya cancel, tapi itu kan last minute banget. Aku kebayang mereka juga susah nyari penggantinya kan kalau udah last minute gitu. Jadi oke, aku masih bisa nih. Masih mampu Selama nih. aku masih bisa, oke, aku daripada nyusahin orang. Masih mikirin orang. Iya. Dia masih mikirin penyelenggara, kasihan nanti Penonton. udah expect gua nyanyi, masih gitu dia. Dan katanya abis 2 lagu tuh ada suster masuk. Iya. Masukin infus. Bentar ya. Masukin infus. Masukin obat infus. Sesi dulu boleh. Ada dokter visit ya, bentar ya Adik-adik. Bentar ya, ini jangan pada berisik dulu ya. Jangan ada yang lempar botol ya. Saya cuma mau masukin obat ini. Susternya. Coba. Teh, ceritain SM Entertainment dong. Aku tuh tahun ini tapi udah habis sama Udah SM, udah habis. Jadi waktu itu memang susah juga sih sebetulnya ya, karena mereka kan di Korea, aku di sini gitu. Tapi aku seneng banget, itu menjadi pengalaman yang luar biasa karena kayaknya baru aku doang yang baru kita nih yang masuk SM Entertainment. Guys. Label bro. Label gede banget itu. Yo, bro. Makanya alhamdulillah lah. Terus mereka juga amat sangat support. Kayak misalnya kalau dulu bikin video klip, terus mereka ntar bikin kasihin aktornya gitu, atau buat model video klip aku, buat collab gitu-gitu, lucu deh. Kan ini Teh Ocha jualan parfum, gak bikin harum badan doang, bikin harum nama Indonesia. Pinter banget. Ada parfumnya. Bikin sendiri ya, bawa bikin sendiri lu. Bikin dari Teh Ocha lu ya. Mantap banget lu. Oh, bikin sendiri Yang lu waktu ya. itu nanti aku transfer ya. Makasih ya. Oh, gitu ya. Ternyata Thank you. Tapi culture kerja sama Korea dan beda banget. Katanya strict banget ya Teh? Strict banget. Jadi benar-benar kalau misalnya sama mereka tuh semua harus emang apa yang tercantum di kontrak. Selain dari itu memang nggak dikasih. Berarti Sama nggak jadi servis trainee buat dulu talentnya ya? juga kan bener-bener secure-nya bener-bener. Oh iya. Iya kan? Banget. Kenapa? Itu nggak jadi berarti Masuk udah jadi debut aku. langsung. Udah jadi aku. Seru ya. Dan Teh Ocha ini mau menayangkan film biografinya. Keren. Tadi aku sempat ngobrol, Teh kapan syutingnya? 2 tahun yang lalu. iya
Oke. Saking BM-nya kan. BM-nya 2 tahun yang lalu baru akhirnya rilis sekarang. Apa judulnya teh? Judulnya All Access. All Access. Jadi All Access Tour Rosa 25 Shining Years. Jadi 2 tahun yang lalu aku bikin konser judulnya 25 Shining Years. Karena waktu itu aku 25 tahun. Berkarya. Terus ada gitu pas waktu itu si Prilly bilang, ini kebetulan nih kan konser gede. Gimana kalau bikinin film? Terus aku bilang kayak, film apa? Film itu aja dokumenter, dia bilang gitu. Terus emang ada yang mau nonton gue bilang gitu. Gila kali kata dia gitu. Terus tapi aku mikir kayak apa ya yang bisa aku sharing gitu ya bagiin. Terus kata Prilly, Teh lo tuh harus kasih tahu sama orang kenapa lo bisa 25 tahun. Gimana caranya Gak gitu. gampang pasti perjalanannya. Tapi gak gampang. Ya kan jadi kayak ya udah deh gitu aku akan share. Oke. Tapi akhirnya nanti tayang tanggal berapa teh? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus bakal tayang dokumenter yang lu lihat Teh Ocha tuh seneng-seneng aja, bersahaja aja. Lu lihat di belakang panggungnya gimana? Banyak. Gimana bawel? Ya kan maksudnya apa yang kita tonton kan nggak semuanya. Teh Ocha sudah ini jadi diva. Cuman perjalanannya dulu awal Parah. nyanyinya, Parah, aku ditolak-tolaknya. Bener. Sempat mau berhenti juga katanya Teh. Aku sekarang orang bilang gimana dikontrak sama SM Entertainment iya, dulu iya, gitu. iya. Dulu waktu awal-awal abis Nada-Nada Cinta padahal abis album pertama. Aku mau waktu itu tuh produser aku lagi kekurangan orang dan dia ngerasa kayak nggak bisa nih bikin album selanjutnya. Jadi dia menawarkan aku gitu ke produser-produser lain. Gak ada yang ngambil aku. Masa? Sumpah. Abis nada-nada cinta padahal itu? Abis Nada-Nada Cinta padahal. Kayak orang gak tertarik. Sampai ada satu sahabatnya produser aku namanya Pak Handi yang akhirnya dari beliau belum ini udah kayak bapak aku lah ya, Pak Adi Nugroho sama Pak Handi. Pak Handi tuh yang bilang, oh aku suka sama kamu suaranya bagus. Jadi aku kayak dikasih encourage, dikasih kayak dibesarkan lagi karena dibesarkan hatinya gitu ya. Jadi karena orang-orang tuh kayak palingan juga cuman 1 lagu udah selesai karirnya gitu. Jadi ya nggak gampang sih. Karena waktu itu kan di masa itu kan struggle-nya luar biasa ya, persaingannya luar biasa. Gak ada sosial media. Gak ada sosial media, gak segampang sekarang gitu. Sampai ke kecamatan-kecamatan. Asli apa yang kecamatan. Ada TV kan? Ada TV ada. Tapi acara nggak banyak kan? Tapi Nggak banyak. banyak acaranya. Sedikit. Dikit banget. Nah itu juga diceritain di film ini semua. Teh. Diceritain, aku cerita bahwa aku nggak semudah itu juga gitu. Jadi apalagi kan zaman sekarang kan orang suka aku kayak nggak sesuai dengan kerjaan aku udah keluar aja kan banyak ya orang nggak kayak passion gitu. istilahnya passion. Iya nggak sih. Jadi kayak aku pengen encourage mereka buat konsisten kalau memang yakin dengan apa yang kamu lakukan, kamu konsisten aja. Mau jatuh, kamu harus berdiri lagi, harus lakuin lagi gitu. Kalau untuk kerjaan ya. Yang meranin Teh Ocha siapa? Ya Teh Ocha dong. Sendiri. Teh Ocha. Dokumenter. Dokumenter. Tapi Jadi- semuanya teh, all access All access, sampai nah. kehidupan pribadi juga. Bener banget, Sir. Jadi kayak aku pikir orang mungkin kalau nyanyi-nyanyi orang udah tahu ya, lihat aku di panggung. Tapi yang paling orang nggak tahu itu adalah kehidupan aku kan. Iya. Aku termasuk orang yang cukup tertutup dengan Sama kehidupan. hal-hal privacy ya. Jadi kalau orang nanya, media nanya gitu, Teh gimana ini itu gitu. Waktu termasuk dulu waktu aku perceraian. Jadi di film ini aku justru memberikan kesempatan buat Rizky, anak aku, buat mengungkapkan apa sih yang dia rasain dibesarkan oleh seorang single mother gitu. Terus apa perasaan dia ketika teman-temannya bilang, Ki orang tua lo cerai ya? Gitu, apa sih perasaannya dia gitu. Karena aku yakin di luar sana juga pasti banyak anak-anak yang mengalami hal yang sama dibesarkan oleh satu ibu atau satu ayah gitu. Bisa nonton nanti ya, sekuat apa Teteh yang kelihatannya ceria ini ternyata Cheerful sekali. ternyata hatinya besi loh dia ini. Iya loh. Sedih. Bahkan dulu kan sempat sampai mau berhenti meninggalkan dunia. Bener. Tarik Bukan suara Teh. dunia ini ya tapi belum. Iya. Tarik suara. Iya. Berhenti mau nyanyi berhenti. Berhenti nyanyi, iya beneran. Aku ngerasa kayak di tahun berapa ya 2015 kalau nggak salah. 2015. Aku sebetulnya pas gitu tuh orang-orang ngelihat karir aku baik-baik aja. Tapi aku ngerasa kayak
aku udah nggak relevan nih. Lagu gue harus apa ya, bikin lagu apa ya gitu. Sementara waktu itu kan banyak banget lah penyanyi-penyanyi baru yang keren-keren. Yang aku sendiri kayak, gila keren banget gitu. Aku jadi merasa minder gitu. Jadi aku pikir, udah aku berhenti aja nyanyi. Aku memang pengen pindah Fokus. lagi ke luar negeri. Enggak Sur, gue pengen pindah. Hah? Mau pindah? Pengen pindah, jadi kayak aku mau jualin rumah. Ya, Jual bisnis. rumah-rumah aku, bisnis aku jualin aja. Aku mau bawa Rizky aja deh hidup berdua di sana. Mungkin aku bisa buka restoran atau bisa daftar ke jadi karyawan gitu. Sampai gitu Kepikiran lagi. pikiran itu. Bener-bener kayak waktu itu yang anak-anak zaman sekarang mungkin bilang kayak anxiety. Itu waktu itu aku ngerasa gitu, tapi waktu itu kan belum yang populer ya kata-kata anxiety. Iya benar-benar. Atau make sense. Nah, nggak ada dulu. Atau Mah. apa tadi? Apa ada Dulu tuh namanya pikiranun. Nggak ada dulu yang saya ada namanya pikiranun. pikiran yang liar pisan. Iya. Jadi liar. Oh, berarti hal-hal yang sifatnya apa ya, perjalanan karir Teocha akan di capture nih di Iya, film di capture. ini. Iya. Karir dan pribadi. Karir dan pribadi. Apa yang bikin 2 tahun sampai akhirnya dirilis? Ya. Itu dia tuh, BM banget. Jadi kayak begitu udah selesai preview, waktu itu kita ngumpulin narasumber. Jadi narasumber aja nyicil, jadi kayak siapa lagi ya, si ini, si itu. Akhirnya paling terakhir justru tahun ini, kita tahun ini masih syuting. Masih. Eden ya. Masih syuting terus, yang paling terakhir itu justru Mas Yoyo. Oh. Jadi kayaknya harus fair. Rizky di apa namanya ditanya, aku ditanya. Tapi kan ini tiga pihak ya. Iya. Jadi Mas Yoyo juga ditanya. Ditanya. Gimana perasaannya gitu. Oke. Jadi narasumber juga ya. Untuk cerita iya Ada biar. Meli, ada Afgan, ada Ariel, ada Eka Gustiwana, Mas Andirganto. Pokoknya yang terlibat di karir aku lah. Oh. Berarti lumayan ada memori yang Wah, parah. recall lagi ya Teh. Ya? Parah sih. Ada seru-serunya juga ya Teh. Aku sampai Ya? nangis jujur pas udah selesai edit. Ya Allah, hidup aku ternyata ups and down banget Iya. ya gitu. Pas mau konser tiba-tiba ada salah satu tim aku meninggal dunia. Wah pokoknya ketika di panggung sih kayak orang baik-baik aja gitu Iya. kali orang pikirnya. Ya biar yang nonton juga mungkin akhirnya tahu ya bahwa kita tuh human juga gitu Iya, ya Teh. ya. manusia Kita tuh banget. manusia banget. Mungkin ketika dilihat sama orang ya gitu udah menyenangkan, udah yang hangat, udah yang lawak gitu yang Iya. ketawa. Padahal kita dalamnya Seru banget ya berarti 1 prosesnya. Agustus atau Agustus sudah mulai 1 tayang. Agustus mulai tayang. Ya. Please nonton ya. Nonton. Tapi jujur kadang aku juga ngerasa kayak Teocha kan, ya kita di depan layar doang. Aku pernah ngeliat, maksudnya pengen tahu juga Teocha ini bisa nggak ya metekin toge, bawahnya toge kayak gitu. Nah kan kita juga masih tahu misalnya. Benar. Iya kehidupan Bisa. Teocha gitu Bisa, misalnya. bisa. Milihin cabe gitu misalnya. Apakah nawar ke ibu-ibu, bu kangkungnya 5.000 aja dah gitu misalnya. Aku nggak tahu. Iya kan? Ayo kita nggak tahu. Iya betul. Ayo kita nggak tahu. Nada-nada cinta mau dirilis lagi? Iya. Tapi Dirilis lagi? Dirilis Di lagi. remake lagi? Di remake tapi kali ini aku duet sama Ariel. Oh. Dia setelah apa namanya vakum. Ya. Jadi dia pasti nyanyi ini pertama kali sama aku solonya. Dengan lagu nada-nada cinta. Wah, kayak gimana itu? Nanti ya. Tunggu pokoknya Tunggu, itu tuh ada. soundtrack dari All Access. Oh, I see. Ya kita doain Teteh mudah-mudahan tetap jadi Teteh yang Amin, menyenangkan. amin, Benar, yang sehat terus. Sukses untuk filmnya Teh, Iya. untuk apapun. Amin. Pokoknya Ya. apapun yang terjadi kebaikan selalu menyertai Teocha. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi di Topot. Bye. Nonton di